ijazah kalau Anda diduga palsu, ranahnya bukan datang ke rumah Pak Jokowi, bukan minta mana ijazah, mana saya siapa, benar. Datangnya Pak polisi kayak saya kemarin dilaporin, diperiksa semua SPI dan selesai. Dan saya dapat informasi terakhir, Pak Jokowi hari ini datang ke Jakarta ketemu beliau yang mengambil tenaga hukum malah. Jadi saya heran melihat teman-teman tokoh-tokoh bangsa bicara di media tentang ijazah. Saya nggak ngerti mau mereka apa. Kalau ijazah yang dipersoalkan Rismon, kalau tanya KPU, mereka verifikasi tidak ijazah Pak Jokowi. Ketika wali kota Solo, ketika gubernur DKI, ketika calon presiden dan presiden, kan diverifikasi. Banyak orang yang terbukti terlibat ijazah palsu dan bakal mencalonkan. Nah ini tidak pernah ada masalah, orang sudah keluar. Kalau kalian memang mau niatnya bagus, kalian bilang ada korupsi dan sebagainya, jangan selama tidak korupsi Pak Jokowi, tidak korupsi tidak terbuka, tapi bilang dinasti, terus ijazah dibilang palsu, dimaksa harus menunjukkan kepada kalian apa urusannya. Nah, karena itu, Bung Risma, saya lagi Bung Risma, kalau Anda mau mengurus masalah ijazah, monggo. Tapi jangan kau senggol-senggol ke umum kami, karena kami tak pernah senggol tahu. Jangan kau cari masalah, Risma, dengan gereja. Gereja ini mandiri. Gereja ini punya harga diri yang rendah hati kami, yang tinggi harga diri kami. Kalau cari masalah, maka kamu akan berhadapan dengan gereja, dan itu ada kader-kadernya yang marah kalau ketua umum dan organisasinya direndahkan. Jadi dua poin ini yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi begitu juga dengan Rismon Senior untuk mencari tahu informasi yang kami dapat. Ini katanya disiarkan. Nah, apakah kami mengajak? Tidak, kita nggak pernah mengajak. Cuma kita kan ingin tahu rumahnya di sana, tinggalnya di sana. Oh, itu aja. Tapi mengingatkan ada masing-masing pihak silakan berperan sepanjang dalam rangka hukum dan menyenggol orang lain. Anda bisa senggol, jangan senggol kamu. Dan saya katakan ini, kalau persoalan ijazah ini kita ungkap politik dan lain sebagainya, lalu kemudian ini bermasalah, misalnya Anda bayangkan negara kayak apa? 10 tahun Presiden Jokowi memimpin bangsa ini. Apakah dia mau membuat semua produk-produk dan kebijakan Presiden Jokowi bakal dari hukum? Iya dong. Saya tak ngerti, ini mau mereka. Kalau korupsi dilaporkan, diproses, kalau terbukti ada hukuman. Begitu ya? Secara hukum di norma hukum, ini ada saja usaha ini, silakan menantikan masalah. Ada di partner, kewajiban saya bisa. Tapi kalau ijazah, besok ini betul. Misalnya, ya tapi ini masuk tanggung jawab. Bapak saya masuk tanggung jawab. Pak Jokowi tidak memasukkan. Maka sini sekolah ini bilang jangan-jangan dibuat bicara di pramuka. Semua perlu. Menteri-menteri yang ditunjuk akan bakal jadi.
anggaran yang digunakan oleh Sri Mulyani sebagai itu orang menyebar ke berbagai kabupaten bakal begitu. Jenderal yang tadinya bintang 1 menjadi bintang 4, ada dari bintang 1. Ini maksudnya apa? Maksudnya mau hancuri negara? Kan mau memperbaiki negara? Jangan begini caranya. Saya masih ingat Pak Amin Rais, waktu partainya Partai Umat di awal tidak lulus, ada pernyataan, kalau saya tidak salah dengar, oh ini sudah dikomisikan untuk saya, Partai Umat tidak mampu. Mereka lakukan laporan ke Bawaslu, Partai Umat tak berpemilu juga. Ya kalau suaranya tidak signifikan, jangan marah ke Pak Jokowi, marah ke yang rakyat yang tidak mau ini. PSI juga nggak lolos kok di Senayan, nggak ketemu itu. Jadi gimana kalau negara itu? Jadi Ormas Grip Jaya terdepan menegakkan konstitusi negara, menjaga harkat martabat pemerintahan Prabowo Subianto dan mantan-mantan kepala negara yang sudah membangun bangsa dan negara. Grip ada di depan. Karena itu spirit kami membangun bangsa dan negara dengan cara membangun bersama-sama dengan makna tidak saling memusuh. Sifat kita merangkul bukan memukul. Sifat kita menyayangi bukan menyayangi. Sifat kita membina bukan membinasakan. Inilah sifat-sifat yang harus kita terapkan. Saya tadi pagi lihat di salah satu beranda untuk saya bagaimana pesan almarhum Paus Franciscus. Beliau mengatakan bahwa hiduplah dengan memberi manfaat bagi orang-orang, tegakkanlah kebenaran dimanapun engkau berada. Terserah posisimu ini. Kami ingin berusaha membantu pemerintahan untuk Indonesia bisa lebih maju.